Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 2020310067, bagian dari kelompok 11, akan mempresentasikan mulai dari populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian dari analisis proposal ini yang mendeskripsikan populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang terjadi pada pusat perhatian. Pertama, sistematika penulisannya menggunakan tabel desain penelitian agar dapat dipahami oleh pembaca. Komponen yang diteliti merupakan populasi peserta didik kelas 11 IPS SMA Negeri 10 Banjarmasin. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca sudah tepat dan penyusunan kalimatnya juga sudah tepat. Yang pertama, penggunaan tanda baca sudah bisa dipahami, penyusunan kalimat juga sudah tepat. Sedangkan isi dari penelitian ini adalah penggunaan kelas eksperimen dan kontrol. Sampel penelitian diteliti dari kelas 11 IPS 1 dengan jumlah 23 orang dipilih sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 11 IPS 2 dengan jumlah 25 orang dipilih sebagai kelas kontrol. Yang selanjutnya, variabel penelitian mendeskripsi suatu atribut atau sifat nilainya dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. Sistematika pertama, penggunaan kata cetak miring sudah efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kata serapan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Deskripsi pertama, observasi. Untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku peserta didik pada saat belajar di kelas, sarana dan prasarana belajar mengajar di sekolah, letak geografis dan juga kondisi sekolah. Yang kedua, ada angket. Digunakan untuk mengetahui pendapat peserta didik. Angket ini hanya diberi kepada kelas eksperimen setelah kelasnya selesai diajar. Ketiga, ada tes. Tes uraian merupakan suatu tes yang diisi oleh peserta didik dalam bentuk uraian, sehingga nantinya dapat diketahui perbedaan ketika penggunaan pendekatan problem posing learning. Sistematika penulisan dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, angket, tes, dan dijelaskan secara jelas. Kedua, kaidah kebahasaan. Penempatan tanda baca sudah sesuai, penulisan kata serapan juga sudah benar. Yang ketiga, isi dari teknik pengumpulan data dijelaskan secara detail. Penggunaan teknik observasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian dideskripsikan. Instrumen pada penelitian ini adalah tes kemampuan berpikir kritis untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah diajar dengan pendekatan problem posing learning. Sistematika penulisan dalam instrumen penelitian adalah dengan dijelaskan secara rinci saat menggunakan tes uraian untuk menguji kemampuan berpikir peserta didik dan memberikan angket kepada peserta didik untuk memberikan pendapat terhadap pembelajaran problem learning lesson. Kedua, kaidah kebahasaan. Penulisan tanda baca sudah benar, penulisan kata serapan juga sudah benar. Isi dari instruksi penelitian mengungkapkan instrumen yang dilakukan pada penelitian dengan memberi pertanyaan, uraian, dan memberi angket. Selanjutnya, validasi dan reliabilitas penelitian. Validasi dan reliabilitas penelitian meliputi uji validasi instrumen yang mampu mengukur instrumen sampai
memenuhi fungsi ukurannya. Sistematika penulisan yaitu klarifikasi validasi soal dan klarifikasi reliabilitas soal digambarkan pada sebuah tabel sehingga memudahkan dalam memahaminya. Komponen yang diteliti sosial soal yang diberikan peneliti. Langkah-langkah analisis. Pertama, menggunakan rumus yang sudah ada lalu hasilnya disesuaikan dengan kriteria pengujian. Kaidah kebahasaan. Kalimat efektif sehingga memudahkan pemahaman. Rumus sangat terstruktur. Isi dari validasi dan reliabilitas penelitian adalah menguji ketepatan dan kesahihan hasil soal yang telah diberikan oleh peneliti untuk menghasilkan data. Teknik analisis data. Analisis data digunakan untuk mengetahui pengaruh pendekatan problem posing learning terhadap berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Teknik analisis data yang pertama uji normalitas data, kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis 1 atau uji perbedaan 2 rata-rata. Sistematika penulisan sudah baik, terdapat penjelasan yang sesuai dan terdapat rumus untuk mengujinya sehingga lengkap dalam menguji sebuah data. Kaidah kebahasaan penggunaan tanda baca sudah tepat. Isi dari teknik analisis data adalah pengulasan mengenai beberapa pengujian untuk mengetahui pengaruh pendekatan problem solving learning pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 10 Banjarmasin. Sudah baik ya. Dan hasil analisa atas uji coba instrumen sudah sesuai dengan pedoman. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.